Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Neneng Fitriawati. Pada video ini saya akan mempresentasikan kegiatan aktualisasi pembuatan diatom, database inventaris laboratorium untuk pengelolaan alat dan bahan pada laboratorium kimia di SMA Negeri 1 Cangkringan. Dari isu terpilih yaitu pengelolaan alat dan bahan laboratorium yang belum optimal, saya melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini untuk mengatasi isu terpilih tersebut. Kegiatan 1. Membuat administrasi pengelolaan alat laboratorium. Pertama-tama, saya membuat bahan konsultasi tentang administrasi pengelolaan alat dan bahan di laboratorium kimia. Selanjutnya, saya melakukan konsultasi dengan atasan. Selanjutnya, saya membersihkan alat laboratorium dan melakukan pendataan ulang alat laboratorium. Yang terakhir, saya membuat buku catatan penggunaan alat untuk menjaga ketelusuran penggunaan alat. Kegiatan 2, membuat administrasi pengelolaan bahan laboratorium. Pertama-tama, saya melakukan pendataan ulang bahan. Langkah pertama, saya membersihkan botol bahan kimia. Selanjutnya, saya menimbang bahan untuk mengetahui jumlah stok terakhir masing-masing bahan. Kemudian, saya membuat daftar inventaris bahan pada Microsoft Excel. Kegiatan selanjutnya, saya membuat kartu stok bahan. Langkah pertama, saya membuat format kartu stok bahan. Kemudian, saya menggantung kartu stok bahan pada masing-masing bahan kimia. Selanjutnya, saya membuat buku catatan pembuatan larutan untuk menjaga ketelusuran pembuatan larutan. Langkah terakhir, saya membuat label penandaan larutan untuk memberikan kejelasan identitas larutan pada botol penyimpanan. Kegiatan 3, membuat database inventaris laboratorium berbasis website atau diatom. Pertama-tama, saya melakukan konsultasi dengan pihak pengelola IT tentang konten informasi di dalam database. Langkah selanjutnya, saya melakukan import data alat dan bahan ke dalam database menggunakan template Excel yang sudah ada di dalam database. Dan berikut ini adalah penampilan dari diatom yang berisi informasi nama alat bahan, jumlah alat bahan, lokasi penyimpanan, keadaan alat bahan, merek alat, dan ukuran alat. Langkah terakhir, saya melakukan sosialisasi tentang pembuatan diatom kepada guru dan karyawan SMA Negeri 1 Cangkringan. Kegiatan 4, menata alat dan bahan laboratorium. Langkah pertama, saya mengelompokkan dan menata alat dan bahan sesuai dengan jenisnya. Untuk alat, saya mengelompokkan berdasarkan jenis bahan pembuat alat seperti kaca, kayu, besi, dan alat elektronik. Dan untuk bahan, saya mengelompokkan berdasarkan potensi bahayanya seperti korosif, iritasi, beracun, dan sebagainya. Langkah kedua, saya membuat daftar alat dan daftar bahan yang akan ditempel pada lemari penyimpanan. Kemudian saya memberi label penandaan rak pada lemari dan menempel daftar alat dan daftar bahan pada lemari penyimpanan untuk memudahkan pencarian. Langkah ketiga, saya melakukan evaluasi kegiatan dengan membuat kuesioner dan membagikannya kepada pihak-pihak terkait. Dari hasil kuesioner diperoleh 93,94% yang termasuk dalam kriteria sangat setuju. Artinya, kegiatan yang saya lakukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengelolaan alat dan bahan di laboratorium kimia. Langkah terakhir, saya melaporkan kepada atasan telah menyelesaikan kegiatan. Apa yang sudah dirancang oleh Saudara Neneng semua sudah diaktualisasi, dilakukan dengan baik. Tentunya ini akan mendukung kemajuan SMA Negeri 1 Cangkringan. Demikian. Diatom yang
kebutuhan alat dan bahan laboratorium ke depannya. Setelah melakukan semua kegiatan, didapat kesimpulan bahwa terjadi perubahan sebelum dan sesudah aktualisasi. Sebelum aktualisasi, administrasi pengelolaan laboratorium belum ada, seperti buku catatan penggunaan alat, kartu stok bahan, label penandaan larutan, dan buku catatan pembuatan larutan. Setelah aktualisasi, semua administrasi tersebut sudah ada. Data inventaris alat dan bahan sebelumnya belum update. Sesudah aktualisasi, data tersebut sudah update dan sudah dimasukkan ke dalam aplikasi database inventaris laboratorium atau Diatom. Sebelum aktualisasi, penataan alat dan bahan belum sesuai dengan pengelompokannya. Setelah aktualisasi, penataan alat bahan sudah sesuai dengan pengelompokannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal Muslim selaku penguji, Ibu Eko Yayu selaku coach, Bapak Warsun Latif selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan, Ibu Rukiah selaku mentor, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan aktualisasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.